selaku pribadi saya heran kalau saya dilaporkan secara pribadi, kenapa kok harus menunjuk kepengurusan kami. Atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Gandhi Kusmianto atau Go Kian An diadukan ke Polres Bojonegoro pada 1 April 2020 lalu. Di depan awak media secara tegas dirinya menyatakan sangat menyayangkan adanya pengaduan tersebut, sebab dirinya menilai jika itu hanya sebuah pengalihan dari kasus sebenarnya. Ditemui awak media di kediamannya Jalan Jaksa Agung Suprapto, dirinya mengungkapkan bila bagaimanapun dirinya tetap menghormati dan tetap mengikuti proses hukum. Tapi ada satu pertanyaan terpendam perihal pengaduan tersebut. Lanjutnya mengenai pelaksanaan eksekusi aset kelenteng Hokswibio tetap akan ditunggu, karena pada dasarnya sudah ada praeksekusi serta surat dari Pengadilan Negeri ke Polres Bojonegoro. Seperti diketahui melalui Anam Warsito selaku kuasa hukum dari Hari Widodo Rahmat dan kawan-kawan, mengadukan Gandhi Kusmianto atau Go Kian An tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 terkait kepengurusan TITD Hokswibio. Ya, pada hari ini kita kumpul semua karena satu berkaitan dengan kalau nggak salah tanggal 1 April ya, sesuai dengan surat Polres kepada saya. Itu dari pihak pengadu adalah Pak Wat, Bapak Dwi Prayogo maupun Bapak Susanto. Dia menggunakan Bapak Anam Warsito untuk mengadukan, untuk melaporkan saya. Ya, itu. Dan saya sebagai tindak lanjut oleh Polres, saya diundang untuk klarifikasi tertanggal 16 September 2020. Saat itu saya didampingi oleh PH. Dan pertanyaan kepada kami saat itu saya terus terang datar-datar saja, tidak mengarah kepada itu. Cuman saya menanyakan pelapornya siapa. Terus terang saya juga kaget di era begini pandemi masih ada pelaporan. Tapi saya selaku warga negara, saya harus tunduk patuh, makanya saya hadir undangan klarifikasi. Nah, saat itu saya juga heran, kalau saya dilapor, ini maaf ya, saya tidak mendiskriminasikan kepada penyidik atau Polres. Kenapa kalau mestinya kalau saya dilaporkan selaku pengurus, kan saya dengan Pak Budi. Saat itu saya dilaporkan dan oleh Pak Budi ditanyakan kepada penyidik, dilaporkan secara pribadi. Tapi sebagai tindak lanjut dari Polres juga mengundang 2 rekan kami untuk diminta klarifikasi dengan pertanyaan yang lebih detail, mengarah kepada arti apa fungsi dari PT ICD Komda Jatim. Pasal 263 pribadi. Itu tentang apa Om pelapornya? Ya, terkait masalah apa? dengan pasal 263 itu kalau dari penyidik adalah surat yang saya layangkan kepada PN untuk pengajuan permohonan eksekusi. Saya menghormati penyidik juga ngomong pada kami akan on the right track. Nah, setelah kami kedua teman tadi dimintai keterangan, baru terkuak kalau ini Pak Wat menggunakan satu menurut penyidik ya, surat pencabutan penetapan eksekusi yang dibuat oleh Bapak Francis Sinaga tertanggal 13 November 2017. Yang kedua surat pelantikan Pak Wat yang dikukuhkan oleh Komda Jatim. Itu yang dibuat sebagai bukti untuk melaporkan atau mengajukan. Selaku pribadi saya heran kalau saya dilaporkan secara pribadi, kenapa kok harus menunjuk kepengurusan kami. Itu yang saya sampai hari ini saya nggak mudeng. Terus kembali ke masalah eksekusi kelenteng itu ada panjangnya bagaimana? Itu kan sudah dilakukan praeksekusi. Bahkan surat dari PN pun sudah dilayangkan kepada Kapolres. Dan kami selaku pemohon eksekusi juga sudah diundang untuk rapat koordinasi. Ya, karena semua terganjal.
dengan pandemi mau tidak mau, jadi kami selaku pemohon kami harus sabar. Jadi kami tetap menunggu. Tapi kami selaku teradu tadi, tapi sampaikan Pak Gun, nanti bisa Pak Gun, bisa saya dengan istri saya. Hal ini terjadi yang tidak kita inginkan, masalah hukum, pidana maupun yang lain. Kita sebagai umat atau sebagai ini, saya tidak pelindung, kita itu tetap mengedepankan untuk perdamaian, hukum dan kekal abadi, ya, tidak mau bikin kisruh, ya kan. Tetapi kalau hal ini terjadi terus-terusan, yang kita sudah diam, sudah apa, selalu dicari celah. Jadi kita akan menggunakan hak untuk melaporkan saudara Hari Widodo Rahmat sebagai pendiri atau pemilik Yayasan HSBB, bukan sebagai istilahnya dia ketua TTD. Karena sudah saya katakan bahwa beliau itu ketua TTD itu adalah pembohongan publik. Karena kenapa? Aset kelenteng ini semuanya itu sudah beralih di beliaunya, ya kan? Di pemiliknya Hari Widodo Rahmat. Kalau dia membuat istilahnya pilihan, apalagi dikukuhkan dengan istilahnya dikukuhkan dengan PTI PTD atau Komda Jatim, ini nggak nyambung. Bagi saya nggak nyambung pengertian kita, nggak nyambung. Pembohongan publik jelas itu yang membuat gaduh kisruh di wilayah yang kita cintai. Bukan terutama ini adalah surat-surat yang saya layani yang melakukan langkah hukum lapor kembali. Kita akan sebagai hak istilahnya kita warga negara maupun hak kita akan gunakan kalau memang ini tansibat membuat gaduh terus-terusan, kita akan menggunakan hak kita. Meskipun pada dasarnya tetap mengedepankan untuk asas mufakat ya. Ajas mufakat itu terutama kita itu begitu. Tetapi kalau memang ini sudah tidak bisa terselesaikan, selalu membuat gaduh saudara tanding buat dikata, kita akan menggunakan hak kita untuk melaporkan kembali. Mungkin saya laporkan 378, 374, 372 dan TKP. Ini juga bicara atas nama pribadi sebagai umat. Pribadi, saya sebagai pribadi saya akan melaporkan. Sebagai umat ya, sebagai pribadi saya akan melaporkan. yang sudah kehilangan aset. Karena aset tempat ibadah yang kita yakini, yang kita cintai. Bima Rahmat, Update TV Bojonegoro.